Purbaya rapat dengan Dirjen Pajak dan Bea Cukai bahas ancaman besar ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelar rapat penting bersama Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto di Jakarta. Fokus utama pembahasan adalah perlindungan pasar domestik dari peredaran barang ilegal, termasuk balpres dan praktik under invoicing dalam impor. Purbaya menegaskan sistem pengawasan terintegrasi akan segera diberlakukan. Mulai Maret 2026, seluruh aktivitas pemeriksaan ekspor dan impor akan diawasi langsung dari kantor pusat Bea Cukai di Jakarta. Hal ini agar praktik kong kali kong di daerah bisa dihentikan. Ia bahkan mengancam akan merumahkan pegawai Bea Cukai bila tidak ada perbaikan signifikan dalam 1 tahun. Jika perilaku buruk tetap berlanjut, Purbaya membuka opsi ekstrim membubarkan DJBC, lalu menggantinya dengan pihak asing seperti SGS asal Swiss. Ancaman serupa juga diarahkan ke Ditjen Pajak yang disebut akan segera mengalami perbaikan besar-besaran. Purbaya soal Ditjen Pajak bakal ada perbaikan besar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan besar-besaran di DJP. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, ia menyampaikan bahwa langkah reformasi ini akan segera dilakukan, menyusul ancaman serius yang sebelumnya ia tunjukkan kepada Dirjen Bea Cukai. Purbaya menekankan jika kinerja tidak membaik, konsekuensinya bisa sangat berat, bahkan hingga pembekuan seperti era Orde Baru. Ia menyoroti masalah klasik yang masih terjadi, seperti praktik under invoicing, pelaporan nilai barang lebih rendah dari sebenarnya, serta masuknya barang ilegal yang menimbulkan dugaan kong kali kong di internal pengawas kepabeanan. Purbaya mengaku sudah menggelar rapat internal untuk membahas hal ini secara serius, sekaligus memotivasi jajaran Bea Cukai agar lebih bersih dan transparan. Meski belum memerinci mekanisme perbaikan di Ditjen Pajak, Purbaya memastikan bahwa reformasi akan dilakukan dengan cepat dan tegas. Ia berkomitmen memperbaiki citra institusi di mata masyarakat dan pimpinan negara tanpa menyerahkan operasional kepada pihak asing. Ditjen Pajak tangkap 3 pengusaha rugikan negara 11,1 miliar. DJP Jawa Tengah 1 berhasil menangkap 3 pengusaha berinisial RH, KH, dan MM yang terbukti melakukan manipulasi kewajiban perpajakan. Modus yang digunakan antara lain penerbitan faktur pajak fiktif serta tidak menyampaikan SPT masa PPN dengan benar. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan hingga 11,1 miliar. RH dan KH melalui PT DPE diduga merugikan negara sebesar 8,5 miliar dengan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Sementara MM melalui PT GBP menimbulkan kerugian 2,6 miliar karena tidak melaporkan SPT masa PPN dan memberikan keterangan yang tidak benar. Atas tindakannya, RH dan KH terancam hukuman penjara 2-6 tahun serta denda 2-6 kali jumlah pajak dalam faktur. Sedangkan MM terancam dalam hukuman 6 bulan sampai 6 tahun penjara dengan denda 2-4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. DJP menegaskan penegakan hukum ini bertujuan menciptakan efek jerak, mengamankan penerimaan negara, serta memulihkan kerugian.